Itu pondoknya Mbah Mun dan pondok Lirboyo. Padahal sing imami Mbah Mun. Itu separuh santri nak bangun bersalam ya bukan. Separuh, hampir separuh. Dan dia nggak pernah ditegur. Lirboyo, padahal imami kiainya. Itu separuh ya. Bukan. Kalau selama saya sholat yang sarang ya rata malah wiridan. Agar bersalam ya Melayu. Karena wiridan itu tidak wajib. Mbah Mun rawani wajib. Ya pokoknya sajane aku ya seneng do melok kabeh, tapi wajibno ya rawani. Ora wajib berarti. Nah, kalimat itu yang dimanfaatkan anak-anak tadi. Ternyata di Uzbekistan, daerahnya Imam Bukhari, saya punya kawan yang dokternya di Uzbek. Itu di masjid jamaknya gitu, kalau ada sholat ya separuh wiridan, separuh bukan. Ternyata itu sanadnya mutasil. Karena sing wiridan jagani riwayat nak Nabi mau sekian-sekian setelah sholat. Sing ora wiridan jagani memang separuh sahabat ya tidak wiridan. Bahkan pernah ada yang wiridan terus Nabi ya ditegur. Nah ini kan masalah tadi karena konstitusi ilmu harus dijaga. Bukti kalau wiridan sunat ya biar tetap ada yang melakukan. Bukti kalau itu tidak wajib ya biar tetap ada yang meninggalkan. Itu namanya konstitusi. Jadi dene hukum panjang ngono. Kayak saya pakaian putih itu sunat, saya melakukan itu. Tapi saya tidak bisa negur yang pakai batik, pakai hitam. Karena itu boleh juga boleh dilarang. Akhirnya yang ngaji ini orang rapi ini, paham ya? Loh, normalnya saat saya punya umat banyak kan ngaji putih kabeh kan seru. Wah kan koyo satu komando ya. Tapi akhirnya jadi ini kedune ora seragam, kelabine. Tapi ini bagus kalau konstitusi ilmu. Keren, no? Jadi kalau ini yang biji malaikat ilmu, skor saya itu 100. Oh ini sesuai konstitusi ilmu. Gimana yang nggak wajib ya nggak perlu diwajib. Keren. Jadi kalau nanti saya ketemu malaikat Jibril karena dia malaikat, pasti nama saya baik, skor saya. Lu itu sahabat itu sama tak ceritanya sama nak dulu film Umar, film-film itu. Gambaran Bilal lu nak sholat ya ora kelambenan. Abdullah bin Mas'ud kita cerita, tapi ojo lebok nanti loh cinta, awas, ojo jadi hoax. Abdullah bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, termasuk sahabat yang alim bang, termasuk minas sabiqin al-awwalin. Dia orang ke-6 yang masuk Islam. Ana sadisu sitah, jadi yang ke-6. Itu era tabi'in, semua orang sholat itu jubahan serba era tabi'in. Karena orang sudah mapan, jadi sadar pesona, sadar fashion. Kemudian sehingga ini tambah penampilannya luar biasa. Itu Abdul bin Mas'ud itu gue serban, ya serban betul. Mau masjid, sholat itu dicandal. Kambingnya dicoplok. Berjeplak, mukanya sarung tok. Ditalek nong gulune. Terus sholat. Sama Arab Jawa juga tentang Bukhari, kita boleh ilmu. Tapi ini udah protes. Iki sahibu Rasulillah kok sholat kok potongan ini. Kayak kelambenan, mau sarung sih pak. Ditalek nong kok. Dulu kok cerita film-film kemerdekaan nih. Aku ya seneng film kemerdekaan karena seneng kalau kuno-kuno ini. Wabi loh film kemerdekaan. Dia seneng loh tentang bioskop perkara nang TV ku kesuwan apa? Ikhlas. Tapi rasa gak kesimpulan, gue juga seneng bioskop hop. Wong deloke bedak film kemerdekaan opo simpati seneng delok bioskop. Lah kowe nang piye delok susana. Kula delok seneng film kemerdekaan. Wis senajan to rada bodoni kadang nganti tambah tadi seneng-seneng apa? Gaya pakaiane iku seneng. Iku sarung ditalek. Ditalek nonton gunung. Ketika dikomentari para tabi'in ini sholat kok berpenampilan demikian. Abdul bin Mas'ud buka saya menangi Rasulullah sholat seperti saya ini. Zaman itu tidak semua orang punya baju dua, apalagi punya serban, punya tidak. Punyanya ya sarung tok. Mana sampai nyuwun sewu katok itu katok dalam. Itu di Nabi itu sampai dubo. Perkara nggone masjid sahabat turu ya udah ketok. Mergo itu ini kok sarung tok. Duwene mau sarung tok. Jadi ora duwe katok sarawil katok apa? Dalam. Nabi itu cung celananan itu. Aja sampai yufdi farjakum ila sama. Wong wedok iku mampu. Mampu iku imame iku wis ditalekno ning dhuwur, sarunge rapati dhuwur. Bareng sujud ketok bokong.
Lah bareng berjamaah takok. Ya ana sahabat sing mesti takok. Piye imame mau piye? Jawabe lucu. Jadi itu kenapa macane kira Quran wis gak maido, tapi pemandangannya. Walakin usturu istaqorikum iku lho, pokoke iku tutup. Akhirnya Abdul itu buka cerita, dhisik iku salat ya wis ngene iki. Nak nganti penampilan koyok kowe iku mbok arani wajib, kok repot. Kowe sambarno. Ngene iki ben tetep sunat tapi barno ana sing ra nglakoni. Iku baru kafatwan Abdul bin Mas'ud. Misale saiki umpama zaman ulama dhisik salat jubahan serbanan kabeh. Terus suwe-suwe nyongkone ngono iku syarat sae salat. Akhire kernet ra iso salat, penjaga Indomaret ra iso salat, Pak polisi wae dhuwur pelayan golek jubah. Pak satpam yo pelayan golek jubah. Itu baru kayak konstitusi. Tetap sholat model gitu sunat, tapi kudu ono sing ra nglakoni. Ben tetap sholat di sini iki. Sapa mono takbir ya langsung Allahu Akbar. Penjaga Indomaret nganggo seragam Indomaret ya langsung Allahu Akbar. Tentara nggo pasrekan sangar ya tetap. Andai kan dulu mulai tabiin kok dengan cara yang seragam pasti lama-lama dikira wajib. Dan kalau dikira wajib pasti berat bagi Dari kondektor gue jubah, satpam ya gue. Karena ilmu tetap baru. Saya ulang lagi ilmu tetap. Akhirnya orang ulama selalu jubahan. Ya baik itu sunnah. Orang yang ratau jubahan nggak psikologi sunnah. Karena sekali ulamanya jubahan semua, pasti umat ngira itu wajib. Itu pasti. Dan kalau wajib pasti gedong ya, paham ya. Tapi terus orang bersimpul loh. Oh terus Gus Bak jubahan rasunat kok. Senengan kok nyimpul loh. Goblok nyimpul loh. Aku mau cerita konstitusi hukum. Terus terakhir Abdul bin Mas'ud dawuh ngene. Innama fa'altu hadzal yaroni al-ahmad mislu. Mencetak jarak belum budu-budu koyo kowe. Karena tadi pas itu tabiin sudah kayak seragam salat itu pakai jubah pakai. Nah, Abdul kan kuwatir nak nganti ngene terus dikira wah. Coba kayak petani yang sedang bercocok tanam ning budak. Kudu sangu. Coba seragam. Nah, saiki kan enggak celananan tok jare rusak kabeh takbir ning gubuk damai. Malaikat ya seneng wae keren. Wah. Salat di celananan tok iso gubuk rusak kabeh. Ya itu. Dan itu Allah ya karena tadi, bahkan sebagian riwayat Nabi Daud Allah ora delok pakaian, delok wati. Sehingga karena hadis itu begitu jelas bagi kalangan ulama dan semua ulama, sholat itu penampilan rata seragam saat ini. Orang Mesir pakai seperti itu. Orang Turki ulamanya pakai turbus yang besar seperti itu. Orang Uzbek, khotib itu udah tahu keturunan, nganggo dasi, celananan, dasinan, gak usah ketu, khutbah. Ya sudah seperti itu. Karena aturan sholat adalah pakai pakaian terbaik. Terbaik cara kono sarong itu nak ning India, iku wong golek ulo. Iya gitu. Delok ning film-film India. Sing sarongan golek apa? Jadi artinya apa? Kalau kamu pakai sarung di India itu pakai pakaian sing mahana, sing hina. Sehingga orang sana merasa terhormat, pakaian resmi pakai celana, pakai jas. Itu pakaian terbaik. Ya sudah, berarti kesunatannya seperti itu. Karena sarung simbol wong golek ula kobra. Ya sudah loh, kan tidak semuanya sepakat itu simbol apa kan tiap daerah kan. Malah ane kota-kota daerah wong tua sarungan bar sunat, Pak. Ya gempong bar apa? Sunat. Ini kan enggak ada konsensusnya. Mungkin sarung daerah sini lazim untuk santri, tapi di daerah lain. Ya contoh gampang kan, sudah sering kita film India, itu wong golek ula udah macam. Anggo boy. Anggo sarung. Sehingga ulama sana pakaian kebesarannya pakai apa? Pakai celana, pakai sholat. Jadi ukurannya enggak ada permanen. Karena wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Oh, semua itu ngikuti gaya. Ya di Indonesia sudah seperti ini. Tapi mungkin nanti kota aja sudah rubah. Sekarang yang celananan sama yang sarungan banyak mana? Sudah mulai banyak yang celana, asal celanannya komprang keren. Dan nanti ada yang pakai nambahin cingkrang, ya itu kan definisi terserah lah. Tapi yakin aku nanti rubah,
Kayak di Iran ya rubah, di mana Uzbekistan yang daerahnya Imam Bukhari juga. Ya jadi saya ulang lagi ya, dawuh sing aran Islam Taufik termasuk dosa besar adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib meskipun itu kebaikan. Bukti ini Rasulullah saja yang tahu siwak itu penting dan etis karena mau sholat mau sok mampu rokok. Iku Nabi ngendikane ngeper laula an asyqa ala ummati. Andai kan ndak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak. Pasti saya wajibkan siwak. Berhubung berat enggak situ. Intinya Nabi itu pantangan mewajibkan sesuatu yang tidak. Akhirnya ulama alim-alim keterusan. Santri radi wajibno kelambinan putih, radi wajibno merawat, radi wajibno Senin Kemis, gak diwajibno wiridan. Ya ada kan sing boboling ya. Gak ada. Ya, tapi wong alim kadang yo keramat ikhlas. Lala yo rapi piye, lala sing saleh yo tetep akeh. Di wong mondok teng sarang selawase yo. Ya sering makmum Bang, ya jarang wiridan merah tahu. Sing lah akhir sing siap wiridan kok sapa awal. Angger sing ora siap wis gak siap melayu. Ya ana sing kok ngarep suwi nganti yai mundur ora mulai jebule keturun. Ya ana sing. Lah kok kusuk temen nganti kene mundur gak jebule kok. Ya kan ada. Terus ketiga gini, ini yang orang NU yang terlalu fanatik wiridan juga harus mikir. Muhammadiyah yang mikir ini riwayat ilmu. Dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani, Nabi merubah posisi itu tidak karena kesunatan, tapi karena maklumat. Ini dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyari itu. Rumah tenan. Kok kira cocok gak apa-apa? Misalnya sampean NU ra cocok ra apa-apa, sama dia cocok ra. Tapi jogeman ra cocok mek wong alim. Itu peringatan. Nabi itu kalau sholat kan madhep kiblat, ya sepakat ya. Nah cara Indonesia madhep mulon. Gak cuma Nabi nek sholat madhep mulon keliru. Nanti orang kowe bocah kok ngene nyimpulno. Nabi nek sholat madhep ya aja benar Nabi nek sholat madhep. Ora Mekah Madinah ora mulon ngetan. Kalau gitu. Nggih. Sembrono. Oke, saiki bayangno misale imam ning Indonesia, madhep ndi? Ndi, ning Indonesia. Kalau selatan. Nabi itu kan tokoh sentral, ini dengerin. Wes ora cocok lah, tapi kita ada di kitab. Terus kira cocok lah. Aku yakin kan ini Sasobia kan partai-partenan. Nabi itu nak sholat kan madhep kiblat. Kau ning aman keliru Indonesia, madhep kiblat. Iya, oleh nyontokno Indonesia. Yo umpama Nabi wong Indonesia ya ora kersa Indonesia. Pokoknya Indonesia lah, sholat madhep. Nabi itu karena tokoh sentral, seorang lagi Nabi itu karena tokoh sentral. Itu orang 3 kilo, 4 kilo dari Masjid Nabawi itu semuanya ingin ke Nabi menjadi imam. Padahal yang datang ke Nabi ini sebagian ya sudah jadi imam di masjid kaumnya. Makanya masyhur sholat i'adah itu sunat karena hampir semua sahabat itu sholatnya i'adah. Yaitu mereka makmum Nabi, setelah itu pulang ngimami kaumnya. Masyhur itu di Sumatera. Pernah dengar tuh? Nak ora tau krungu banget ten. Dan seringnya sahabat itu datang ke Nabi untuk ikut apa? Sholat sebagai makmum, tapi nanti langsung pulang karena mau ngimami apa? Masyarakat. Ya kaum makmum nanti itu ada yang 4 kilo, 5 kilo. Nah sekarang bayangkan, andai kan mereka datang dan Nabi sudah salam, saya ulang lagi ya. Andai kan datang dan Nabi sudah salam, dan Nabi tetap posisi menghadap kiblat dengan gaya orang tahiyat akhir, maka dikira Nabi dalam sholat. Maka nanti yang datang langsung takbir dan niat makmum sama Nabi. Padahal Nabi sudah tidak sholat. Untuk supaya itu tidak terjadi, Nabi sekali salam itu menghadap hadirin, menghadap ke makmum. Supaya jelas kalau beliau sudah tidak sholat. Kemudian, ini sudah mulai partai-partai. Ada kelompok yang mengatakan, ya aturan sunat ya seperti itu. Sehingga tetap madhep makmum hadirin. Ana sing butuhe ngetokno ora salat, akhire madhep ngalor iku ya. Dadi ya akeh gak imam sing madhep ngalor. Biasane pondok-pondok yo ora ngetan tapi tengah-tengah. Madhep apa? Ngalor. Sampai ya sampe muni lah. Iki cerita ilmu lho, aja protes. Ilmu kok protes.
Jadi sebetulnya juga Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ritual menghadap makmum itu artinya kan membelakangi Ka'bah. Itu dalam aturan ibadah trennya kan tidak sunat. Kira-kira yang pangeran madhep kiblat tapi orang itu sunat mana? Kira-kira trennya. Nah, ini kan aneh, ada wiridan justru tidak madhep. Ini kan nyulayani tren hukum. Cara wong sing pakar hukum kan ngerti. Paham tenan ta? Bocah kok kira paham. Kira-kira tren ibadah itu sunat madhep kiblat atau sunat ngungkuri kiblat? Kok sampai Nabi dalam posisi ngungkuri kiblat pasti ada 5 makna akhir. Ada makna lain yaitu memastikan kehadirin kalau beliau sudah ada sholat. Takutnya nanti yang teko kalau Nabi dalam posisi madhep kiblat dikira Nabi masih sholat kemudian takbir berposisi makmum. Nah kalau itu yang terjadi sholatnya orang makmum tadi tidak sah karena menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam fikih kan berat hukumannya menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Sehingga Nabi madhep ngetan Nabi madhep makmum. Contoh ngetan dikeliru gitu. Sehingga Nabi madhep makmum, cara Ibnu Hajar dianggap maklumat kalau beliau sudah sholat. Jadi ini bukan urusan ritual ibadah, ono wiridan sing kesunatane madhep ngetan. Madhep makmum. Kan Indonesia. Yo clear ya. Yo kita dalam kabeh. Oh, tak warai dadi wong alim berarti keren ya. Nah, berhubung motifnya seperti itu, ono sing nyeparo mau tempat dulu. Kalau mulan ra gelem ngetan. Mergo sero nak ngetan mesti dituduh. Terus kalau ada ngetan sih wah iki 02 tak 1 ya. Tengah-tengah. Oh ibadah be pangeran kok diperhitungkan. Yo clear ya. Nah saya kira takut. Lah iku Gus, nek imam sing tetep madhep ngulon, nek kan gak nabi imam sing tetep madhep ngulon. Ya keben mergo dekne ora tokoh sing. Akhire ngomong astagfirullahaladzim, maghrib wiridan bukti ora. Mulane cara Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau takal nama bisain akhir, andai kan ngomong apa saja yang menunjukkan dia sudah tidak sholat, itu pun mendapatkan kesunatan ini. Karena butuhnya hanya untuk memaklumatkan. Makanya Nabi nyuruh kadang mau ngatik kok, kadang seakan-akan mau pulang gak sudah pulang. Butuhnya memastikan kalau beliau sudah. Karena kalau dikira masih sholat, nanti ada orang yang memakmum sama beliau. Berarti makmum sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam disiplin fikih, makmum sama orang yang tidak sholat kan tidak boleh. Jelas ya? Ya clear ya?